Jelang persalinan supaya adiknya juga tenang. Mama juga dulu belajar kok. Memang kita perlu belajar, ya kan. Mama yakin banget Mila pasti bisa, Mila pasti mampu karena ada Tuhan bersama. Berita para selebritis di media sosial tak kalah menyita perhatian warganet, bahkan sampai menjadi sorotan karena viral. Berikut kisah-kisahnya. Di tengah kabar sang kakak bangkrut sampai menjual akun medsos, Aditya Zoni dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan uang 500 juta rupiah. Pemirsa silet RCTI. Di tengah panasnya kabar bahwa Marzoni yang alami bangkrut sampai menjual akun media sosialnya dan masih mendekam di penjara akibat kasus narkoba, kini giliran sang adik Aditya Zoni dirundung permasalahan pelik. Ia dilaporkan oleh seorang pria bernama Christopher ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang senilai 500 juta rupiah. Lewat panggilan video call yang dilakukan kuasa hukumnya, Aditya mengaku bahwa dirinya sangat terkejut saat dirinya tiba-tiba dilaporkan. Padahal ia sama sekali tidak mengenal sosok pelapor, apalagi merasa menerima uang. Diduga permasalahan ada kaitannya dengan kerjasama bisnis skincare, di mana Adit kabarnya sempat dititipi senilai 500 juta rupiah. Tak gentar, Adit pun mengaku siap untuk menghadapi pemeriksaan polisi, apalagi ia juga merasa dalam posisi yang benar. Lantas, akankah Aditya melaporkan balik pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik jika memang dirinya tidak terbukti bersalah? Nah, itu sudah diserahkan sama Bang Emil sebagai pengacara saya, dan pada intinya di sini saya menerima panggilan itu juga nggak takut gitu loh, karena memang saya tidak salah di sini dan memang tidak ada buktinya kalau memang saya menggelapkan dana atau menggelapkan uang 500 juta itu saya tidak pernah menerima dan sampai saat ini tidak ada buktinya. Mengenal sosok Christopher sendiri, mengenal nggak? Mengenal sosok Christopher? Enggak kenal. Nggak ada kenal. Makanya saya kata orang ini siapa, saya bahkan coba untuk menghubungi dia gitu, menghubungi beliau, mungkin ngobrol lah gitu loh. Masalahnya di mana? Saya juga kaget kan. Saat ini saya siap untuk dipanggil untuk klarifikasi, dibutuhkan sama kepolisian karena di sini saya tidak menghindar sama sekali. Ya. Dan saya tidak salah, jadi ya udah gitu. Nanti insya Allah akhir bulan gitu ya? Ya, insya Allah akhir bulan. Apa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh pihak pelapor? Kita belum tahu, dan pelapornya sendiri bernama Christopher ini jujur Aditya Zoni dan kami selaku kuasa hukum kita tidak tahu siapa ini. Kemungkinan dugaan kami, akhirnya menduga-duga juga dugaan kami ini kemungkinan terkait masalah pekerjaan, yaitu masalah skincare ya, usaha skincare dulu. Nah, sejauh pengetahuan kami ada rekan kerja Aditya Zoni yang dulu sempat mengucap bahwasanya Aditya Zoni infonya menurut pengakuan dia pernah dititipi uang ataupun menerima uang. Nah, ini yang kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau memang Aditya Zoni menerima uang, pastilah harus ada bukti transfer kepada Aditya Zoni, dan itu yang tidak pernah Aditya Zoni. Saya tanya, Adit, kau pernah dapat transferan dari seseorang senilai itu? Enggak pernah, Bang. Brian Domani tuai pujian warganet karena mendukung ibu rumah tangga yang tak bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Muda, tampan, dan juga memiliki karir yang cemerlang, Brian Domani selalu sukses menarik perhatian para kaum hawa. Setelah sebelumnya viral karena aksi memaksanya, kini Brian menjadi perbincangan karena sikap dan pandangannya terhadap calon pendamping hidup.
Secara belak-belakan, Brian menganggap bahwa ia tidak masalah jika memiliki istri yang ingin mengabdi sebagai ibu rumah tangga. Karena baginya, untuk mengambil keputusan tersebut tidaklah mudah. Namun meski begitu, Brian berharap jika seorang istri juga harus memiliki hobi ataupun keinginan seperti melanjutkan pendidikan kuliah meskipun tidak memiliki pekerjaan formal di luar sana. Mendengar pernyataan Brian, tak sedikit warganet yang langsung bereaksi. Mereka menganggap Brian sebagai definisi dari pria luar biasa, namun ada pula yang menghujatnya. Karena saat wanita sibuk dengan urusan rumah tangga, mungkin tidak akan sempat untuk hobi, apalagi kuliah. Karena dengan urusan suami dan anak-anaknya. Ibu rumah tangga aja. Silakan, that's a goal. Itu bukan goal dong. Itu goal dong. Cewek memilih untuk jadi istri rumah tangga itu keputusan besar loh. Bingung nih jawabnya Ibu gimana. rumah tangga apa istri? Ibu rumah tangga tuh Itu suatu tujuan. pasti sesuatu tujuan. Cuman Iya. in the end it's gonna happen anyways. Ngerti gak sih? Enggak juga kalau orang yang mau nikah. Kalau nggak mau Tapi kawin, nanti kamu gak apa-apa kalau istri kamu gak kerja sama sekali. enggak apa-apa. Ya udah gak apa-apa, bagus artinya. Tapi kalau nggak kerja, tapi setidaknya dia masih ada hobi. Pilates gitu ya. Nggak apa-apa, olahraga nggak apa-apa. Gue banget tuh nanti gue mau jadi pilates mami. Mau kuliah silakan, ngerti gak sih? Tapi yang penting dia ada sesuatu yang pengen, bukan ya orang yang bangun tidur, ngelakuin ini, makan ini, terus tidur lagi kayak gitu. Nggak, aku nggak bisa kayak gitu. Oke. Di belajar kalau waktu itu sangat spesial bersama orang-orang tersayang, jadi jangan pernah melewatkan waktu atau menganggap remeh waktu dengan keluarga, pacar atau siapapun itu. Aksi Ivan Gunawan berbagi sembako untuk tetangga tuai pujian di saat harga sembako meroket. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Ivan Gunawan selalu sukses membuat banyak orang terpukau. Kali ini, ia lagi-lagi mencuri perhatian lantaran berbagi sembako kepada tetangga di dekat tempat tinggalnya. Dalam caption unggahan video tersebut, Igun menuliskan bahwa tidak masalah tinggal di gang sempit asalkan orang-orang di sekitar tidak kesulitan dan selalu bahagia. Melihat hal itu, warganet pun ramai memberikan komentar. Mereka memuji kebaikan Igun yang meski kerap melakukan aksi sosial hingga keluar negeri, namun tetap tidak melupakan tetangganya. Apalagi di tengah himpitan kesulitan ekonomi akibat barang-barang kebutuhan pokok Selama kita bisa menjadi jembatan baik buat orang banyak, kenapa enggak sih? Tangis Jessica Mila melo curhat pada sang mama jelang persalinan. Di balik kebahagiaan menyambut kehadiran calon buah hati pertamanya dengan Yaakob Hasibuan, Jessica Mila mendadak dilanda kekhawatiran. Lewat unggahan di media sosial, Mila bahkan tampak sampai menangis. Namun ia bersyukur ada sosok sang mama yang selalu ada untuknya. Saat video call dengan mamanya, Mila mengungkapkan berbagai kekhawatiran yang ia rasakan. Seperti, apakah nanti ASInya akan keluar dengan lancar, ataukah dirinya akan menjadi ibu yang baik kelak. Dalam kesempatan itu, sang mama pun mengingatkan kepada Mila untuk bersandar kepada Tuhan ketika mengalami ketakutan dan keresahan. Ia pun mengutarakan bahwa akan selalu ada di sisi Mila karena kasih mama sepanjang masa. Mila turut memberikan pesan kepada para warganet yang senasib dengannya bahwa akan selalu ada momen indah di balik kesulitan dan langkah berat yang dialami. Ngerti sekali bahwa Mila itu punya rasa khawatir, tapi Mila harus bersandar sama Tuhan. Tuhan pasti memampukan Mila untuk mengatasi perasaan-perasaan yang ada. Mama ini akan selalu ada untuk Mila. Kasih mama itu sepanjang masa deh. Apa ya, lagi overthinking aja sih. Mungkin banyak banget yang aku khawatirin gitu. Takut hidup aku kan pasti berubah. Terus
jadi baby blues, takut ASI nggak keluar, takut aja gitu aku nggak bisa jadi mama yang baik untuk anak aku nanti. Tuhan pasti jaga Mila. Mila perlu tenang dalam menjelang persalinan, supaya adiknya juga tenang. Mama juga dulu belajar kok. Memang kita perlu belajar, ya kan. Mama yakin banget Mila pasti bisa, Mila pasti mampu karena ada Tuhan bersama. Jadi papa mama juga nge-treat kita dan anak-anaknya semua sama berempat. Mau cowok mau cewek pun sama. Jadi dari pendidikan, dari nilai-nilai semua diajarkan sama. Nah, menantu pun sama. Jadi semua menantu pun dianggap seperti anak sendiri. Jadi sekarang kita berempat, menantunya udah 4. Jadi mereka selalu menganggap anak mereka 8 gitu, bukan 4 anak 4 menantu. Jadi anaknya ada 8 orang. Jadi itu semua memang sudah tradisi juga sih. Itu bagian dari nilai-nilai kekeluargaan yang diajarkan. Banget lah, dan aku bersyukur banget bisa mendapatkan orang tua lagi, orang tua baru ya, orang tua baru yang bener-bener sayang sama aku. Aku udah kayak nggak nganggep kayak mertua gitu, kayak anggapnya kayak emang orang tua aku, emang papa mama, karena mereka juga menganggap aku anaknya mereka sendiri. Rianti Cartwright bagikan kisah alami kecelakaan mobil di jalan tol, bersyukur masih diberi selamat. Pemirsa silet RCTI, kabar kurang menyenangkan hadir dari aktris Rianti Cartwright. Dalam unggahan di media sosialnya, ia mengalami kecelakaan mobil di sebuah ruas jalan tol. Tampak kendaraan berwarna putih yang dikendarainya penyok di bagian depan. Namun meski begitu, ia tetap bersyukur karena masih dilindungi oleh Sang Pencipta. Selain itu, kondisi mobilnya juga tidak rusak terlalu parah. Dan yang paling penting, dirinya selamat dari musibah mencekam tersebut. Zaskia Gotik pasca berhijab dan tak ambil job manggung, kini sibuk bisnis mukena. Pasca berhijrah dan mengubah penampilan menjadi lebih tertutup, Zaskia Gotik memang tidak terlihat kembali mengambil pekerjaan di panggung hiburan sebagai penyanyi dangdut. Hal itu pun membuat tidak sedikit warganet bertanya-tanya apakah dirinya memang sudah berhenti sama sekali. Meski begitu, dalam berbagai unggahan di media sosial tampak Gotik begitu menikmati kesehariannya sebagai istri dan juga ibu. Terbaru, ia diketahui juga terjun ke dunia bisnis. Dalam sebuah unggahan, Gotik memperlihatkan dirinya tengah sibuk mengemas mukena yang siap diantarkan kepada para pembeli. Apa ya, masih belajar jadi orang yang lebih baik gitu, karena kita nggak pernah tahu kehidupan, maksudnya kita nggak pernah tahu ke depan bagaimana gitu. Jadi penampilan kayak gini Neng masih banyak belajar, masih banyak kurangnya, ya masih proses lah. Mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan Neng selalu istiqomah, mudah-mudahan pengen jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Pasca viral, Pevita Pierce akhirnya bertemu langsung dengan pawang hewan yang wajahnya mirip dengannya. Setelah sempat menghebohkan jagat maya dengan parasnya yang disebut mirip Pevita Pierce, Claudia Christie dibuat tak bisa berkata-kata saat akhirnya bertemu langsung dengan sang idola. Dalam video yang diunggah di media sosial, memperlihatkan Claudia terkejut saat di tengah syuting, Pevita tiba-tiba datang menghampirinya. Meski baru pertama kali, keduanya tampak cukup akrab saat berbincang bersama. Tak sedikit warganet yang menyebut bahwa mereka benar-benar mirip. Meskipun Pevita lebih tinggi, namun pesona Claudia juga tak kalah cantiknya. Oke, baik sahabat satwa, dan inilah dia Lilo dan juga Milo. Dan inilah dia Lilo dan juga Milo. Mana lo aku lihat? Aku udah kita juga ya. Thank you. Aku mau foto bareng dong, boleh nggak? Boleh, aku justru mau. Harusnya aku yang minta foto. Kamu mau minta foto, boleh nggak? Heboh,
Ashanti dampingi Arsya di hitan sampai ajak semua anggota keluarga. Selanjutnya, inilah momen heboh saat Arsya Hermansyah menjalani proses sunat atau hitan. Sebagai seorang ibu, Ashanti pun tampak antusias untuk mempersiapkan berbagai hal. Maklum saja, karena merupakan pengalaman pertama, Ashanti bahkan sampai mengundang seluruh anggota keluarga untuk datang mendampingi Arsya. Saking kompaknya, Anang Hermansyah pun turut menemani sang putra membeli mainan sebelum Arsya disunat. Hingga waktunya tiba, mereka berbondong-bondong pergi, bahkan menemani Arsya sampai ke ruangan. Selama proses berlangsung, Ashanti, Anang, dan seluruh keluarga pun memberikan semangat kepada Arsya. Setelah disunat, Arsya pun tampak cukup santai bahkan bahagia. Apalagi sesampainya di rumah, langsung disawer banyak uang karena sudah berani melakukannya. Guys, doain karena hari ini omanya dateng, tante-tantenya juga pada dateng, omnya semua pokoknya ponakan apa semua mau support Arsya sunat. Heboh banget ya sunat doang ya. Ya itulah, di keluarga kita semua kalau ada acara pasti heboh. Yang nemenin Arsya Pak sebelum sunat ya Pak? Aku udah beli gadget sini yang gede. Aku mau koleksi ini, aku udah punya banyak banget, aku mau koleksi ini. Tapi yang karakter itu belum ada ya Dek? Karakter apa? Yang ini, karakter ini, kan beda-beda dia. Oh iya bang. Belum ya? Oh, ini enak banget, gemoy gitu guys. Ini hadiah sunat juga Dek? Iya, antar sunat. Diantar omanya, diantar semuanya, halo. Siapa? Semuanya ikut Dek? Sekeluarga pokoknya mengantarkan Arsya untuk sunat. Yeay. Gak sakit kan dok? Enggak dong. Enggak, pasti biasanya sakit. Cuman tek kalau sakit mah. Kayak digigit semut. Kalau sakit pasti sakit. Gitu. Kalau tapi habis itu udah Nggak ada yang sakit. Silakan masuk semuanya, boleh? Boleh ya? Ya boleh di dalam. Kita soalnya rame banget nih, gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar seru nih. Zamanku dulu nggak ada kayak gini. Nggak ada ya kayak? Dek, kalau gini mah happy deh. Rame yang nganterin sampai mama dari Bandung. Gitu ya. Oke. Sip. Kita kerjasama nanti ya. Kita izin dibersihin dulu nanti kalau obatnya udah bekerja. Ya. Ayam mau Enggak dong. Justru sunat itu nggak ada rasa. Yang sakit tuh cuma tadi. Ayam mau cerita satu. Mau dengar. Oke. Biusnya nanti disunat rasanya kayak gimana? Nggak ada rasa. Udah coba di tangan. Ya nggak ada Di sini, dengerin Arsya. Ini sekarang dicubit, Bunda coba cubit dikit Bun. Ada rasa kan? Ini Om cubit. Ada rasa nggak sekarang? Nggak ada nih. Padahal berbekas loh tuh. Tuh. Sakit nggak? Udah nggak sakit. Tuh. Nih. Tuh. Coba kalau yang di sini dicubit sakit. Oke. Cuma Om dokternya nunggu sampai 5 menit biar bekerjanya sempurna ya. Masa sakit? Enggak. Masih geling nggak nak? Enggak. Oke, ayo Bunda saya Pelan-pelan ya, bilangin Om sedikit dokter ya. ya. Mas Sakit bilang, nih Om gini sakit nggak? Sakit nggak? Oh, ada kotoran. Nggak sakit. Kalau sakit bilang, Omnya berhenti. Kalau sakit kita berhenti. Masih Ketekan, sakit? rasa ketekan kan? Rasa kayak digenang kan? Iya. Iya. Oke. Ya kalau kamu gerak malah. Bunda ada kotorannya. Putih-putih tuh. Dikit tapi ya. Bisa pipis itu. Pipis. Rasanya 14 aja sih. Tapi kalau miring bukan dari Om Anwar ya, dari sononya. Kok ini kenapa? Kalau miring nggak apa-apa, belok kiri langsung ke lampu merah. Kalau sakit tinggal apa? Kalau sakit Ini tinggal. laser ya? Enggak. Bukan. Pokoknya tugasnya Arsi cuma Ya. satu. Rasa satu. Kalau sakit bilang ya. Mau diapain ya? Kalau misalnya sakit, Au. Sakit? Kenapa? Ayah sakit. Oh ya. pintar loh. Karsi mana? Kasih. Arsi. Nanti Ayah mau bantuin Om Anwar sunat nggak? Ya mau. Ah ya. Kasih handsku nanti ya. Buat. Udah disunat ini. Nah, dengerin. Nanti terakhir dibantuin sama ayah kamu. Ayah. Terakhir Bukan yang udah. cutting kan dok? Enggak, ituan. Tapi gitu ya. Arsya mah pinter banget. Arsya. Pasti. Soalnya aku tuh anaknya emang kuat gitu. Udah cepet banget sih sunatnya. Belum nih masih di Sunatnya tuh nggak dikit. Pantatnya saya. Angkat. Nih, yang ibadah itu.
Oh, berapa? Om siapin berapa buat om kamu boleh tuh. Boleh diukur. Nih, kalau punya Arsa tadi ukurannya 16. 16. Nih, ntar punya ayah di rumah tuh. Ada nggak ukurannya? Pas dulu dong. Nggak pernah punya keinginan yang gimana-gimana karena aku udah berterima kasih dan bersyukur Allah memberikan aku harta yang paling berharga yaitu anak-anak.